Assalamualaikum Ustazah Hana. Waalaikumsalam Ustazah Muhandayani. Bagaimana kabarnya Ustazah Hana? Alhamdulillah sehat. Baik Ustazah Hana, nanti kan panjenengan mau kegiatan pembelajaran untuk observasi ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Bagaimana dengan persiapannya untuk kegiatan pembelajaran nanti? Untuk persiapannya, saya sudah menyediakan RPP dan media. Medianya berupa gambar, video, dan PowerPoint. Berarti RPP-nya sudah disiapkan ya, Bu? Kemudian medianya juga sudah disiapkan. Kemudian untuk nanti ruangannya bagaimana, Bu? Ruangan kelas sudah siap. Alhamdulillah. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran nanti apa ya, Ustazah Hana? Untuk tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Yang kedua melalui pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Dan yang ketiga yaitu melalui diskusi. Diskusi sendiri menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Alhamdulillah, tujuannya sudah jelas sekali Ustazah Hana. Kemudian untuk pengembangannya nanti yang tidak dicapai itu apa ya Ustazah Hana? Pengembangannya melalui KSE diferensiasi yang mana akan terutama di bidang keterampilan relasi, karena nanti dalam pembelajaran akan ada model diskusi kelompok. Oh, seperti itu. Jadi nanti Ustazah Hana kan tadi RPP-nya sudah diferensiasi, kemudian juga KSE, kemudian nanti untuk pengembangannya itu semua KSE ada, tapi ditekankan di keterampilan berelasinya seperti itu ya, Us. Kemudian untuk karakternya nanti juga akan dikembangkan tidak, Us? Iya, ya, alhamdulillah karena memang kelas berapa nanti? Kelas 2. Kelas 2, seperti itu, nggih. Kemudian untuk strateginya, Us? Untuk strateginya kami menggunakan tanya jawab, diskusi, ceramah, dan KSE sendiri. Iya, nanti tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian ceramah, terus ada penugasan seperti itu juga, Us? Alhamdulillah. Kemudian untuk modelnya, Us? Pakai model apa nanti? Menggunakan saintifik. Untuk nanti peraganya nanti sederhana mau memakai apa? Medianya mungkin video dan gambar. Oh ya, ada video sama gambar ya. Oke, baik. Tadi RPP-nya sudah, kemudian tujuannya sudah jelas, pengembangannya juga sudah disampaikan, kemudian strateginya juga sudah disampaikan Ustazah Hana. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, Us. Seperti itu saja, Us. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ustazah pengen tahu kabarnya kalian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah. Tetap semangat.
Semangat dong sekolahnya hari ini. Siapa yang hari ini tidak puasa? Ini ada hebat semua. Ada yang puasanya sudah bolong? Tidak. Kenapa sudah bolong? Karena sakit. Ya, siapa yang tadi pagi tidak sahur? Sahur semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak sholat subuh? Kenapa tidak sholat subuh? Walaupun kalian ngantuk, sholat subuh itu hukumnya apa? Jadi kalau tidak dikerjakan mendapat dosa apa pahala? Besok tidak boleh diulangi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat profil pelajar Pancasila? Coba kita bareng-bareng menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semangat ya. Mari kita ulangi bersama-sama, lebih semangat lagi. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba, kelas 2 Al-Malik itu ada keyakinan kelasnya apa tidak ya? Ada yang masih ingat? Ayo coba diulangi bersama-sama. Keyakinan kelas 2 Al-Malik. Religius, lingkungan, saling menghormati, kelas nyaman, tertib. Di dalam keyakinan kelas tersebut ada kata-kata peduli Lingkungan, Apa toh maksud dari peduli lingkungan itu? berbuang sampah dan terserah. Pinter, menjaga kebersihan. Kan setiap hari kalian sudah dibagi apa itu piket kelas? Sudah? Siapa yang tidak melaksanakan piket kelas? Aku Kalian pengen kelasnya nyaman? enggak. Bersih? Apa yang harus kalian lakukan? Menjaga kebersihan kelas. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang cara menjaga lingkungan. Kalian pernah lihat ada lingkungan yang sampahnya berserakan di mana-mana? Pernah lihat? Pernah lihat yang kelasnya bersih sekali? Pernah lihat? Coba kalian pilih yang mana? Pilih lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang sehat? Berarti harus rajin menjaga kebersihan lingkungan. Hari ini kita akan mengamati lingkungan sekolah kita. Apakah masih ada sampah yang berserakan di mana-mana atau sudah bersih? Masih berserakan di dalam rumah. Kita amati di lingkungan sekolah. Nanti kita bersama-sama keliling melihat lingkungan sekolah kita itu sudah bersih apa belum ya. Mulai dari kelas, depan kelas, terus toilet, perpustakaan. Coba kalian amati, apakah masih ada sampah yang dibuang sembarangan atau siap belajar hari ini? Nanti Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kalian mengamatinya bersama-sama. Setelah kalian mengamati kebersihan lingkungan sekolah kalian, kalian akan berdiskusi. Apakah lingkungan sekolah kalian sudah bersih atau masih kotor? Terus bagaimana Us cara mengetahui apakah lingkungan itu sudah bersih atau belum? Ya, kita amati bersama-sama. Setelah kita amati, kita akan mencari tahu bagaimana Us cara agar menjaga kebersihan lingkungan. Siap belajar hari ini? Siap. Keluar kelas bersama-sama dari kelompok 1. Kita akan mengamati lingkungan sekitar sekolah kita. Coba perhatikan lingkungan sekitar sekolah kita apakah sudah bersih atau masih banyak sampah yang berserakan. Oke? Boleh. Dibuang di tempat sampah. Ini boleh dicabut gak? Ini ya, terus makan. Tempat sampah. Sampah Apakah kalian sudah mengamati toilet sekolah kalian? Apakah sudah bersih? Apakah kalian sudah mengamati toilet sekolah kalian? Apakah sudah bersih? Dalam mengamati lingkungan sekitar sekolah kalian, apakah masih banyak sampah yang berserakan? Tidak. Berarti lingkungan sekolah kalian sudah sehat apa belum? Lihat. Oh, sudah ada.
lingkungan tidak sehat. Sudah paham? Lingkungan yang tidak sehat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Kalau banyak sampah berserakan, kalian melihatnya senang apa sedih? Sedih. Karena apa? Kalian tidak ingin terjangkit yang buat orang meninggal Setelah kita mengamati lingkungan sekolah kita termasuk lingkungan yang bersih. Bersih itu sehat apa tidak sehat? Sehat. Talita. Coba, Ustazah pengen tahu, kalian kan sudah melihat videonya. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Coba sebutkan ciri-ciri dari lingkungan yang sehat. Yang pertama, udaranya bersih apa kotor? Sampah berserakan atau dibuang pada tempatnya? Apakah menimbulkan bau yang tidak sedap? Apakah ada saluran air? Airnya bersih apa kotor? Yang kedua yaitu ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Sampah berserakan, udara kotor, air yang tidak bersih dan tidak ada saluran. Kalian ingin lingkungannya sehat apa tidak sehat? Terus apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, membuang sampah pada menyiram toilet setelah digunakan. Jika tidak disiram akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apakah kalian mau menggunakan toilet yang baunya sama tidak sedap? Yang ketiga yaitu melakukan piket kelas. Yang sering melanggar tidak melakukan piket kelas berarti tidak cinta kebersihan.
Halo, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Menurut saya, membuang sampah pada tempatnya, 2 menyentuh toilet setelah digunakan, 3 mengurangi penggunaan air, 4 menanam pohon di lingkungan sekolah, 5 tidak telan, 6 membersihkan kolong meja, 7 melakukan kegiatan Jumat bersih, 8 mendaur ulang sampah. Toilet setelah digunakan. Kalian sudah berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bisa ditarik kesimpulan, yang pertama dilakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyiram toilet setelah melakukan piket, melakukan kegiatan Jumat, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, dan yang terakhir mendaur ulang sampah. Jadi, cara menjaga kebersihan tersebut tidak hanya dilakukan di sekolahan. Kalian bisa melakukannya di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, masyarakat, agar terhindar dari penyakit. Setelah kalian berdiskusi, sudah mengetahui cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Apaan nih? Saya ingin memberikan soal Terus, terus. Kerjakan di sini sendiri-sendiri. 1 sampai 5. Ustazah baca yang pertama. Lingkungan menjadi titik-titik jika kita membuang sampah sembarangan. Lingkungan menjadi titik-titik jika kita membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi bersih atau kotor? Lingkungan tidak sehat akan mudah menimbulkan penyakit. Pada saat musim kemarau banyak titik-titik yang berterbangan. Agar kita harus rajin mengelap kaca jendela. Ibu mengajariku untuk titik-titik lantai dengan air dan lap. Membersihkan kelas bersama-sama adalah contoh pencerminan sikap kerja. Siap? Sudah? Nah, bergaya toh. Utuh. Aku. Oh, nomor 4 siapa? Kalau
semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari. Bagaimana kabarnya sederhana? Alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian bagaimana kabarnya dengan anak didik? Alhamdulillah. Ini masih mengajar? Sudah. Sudah selesai ya, Mas ya. Kemudian apakah ini menyita waktu panjenengan Mas? Tidak. Tidak. Berarti KBM-nya sudah selesai. Kemungkinan sederhana mungkin mengerjakan tapi di luar KBM seperti itu. Alhamdulillah tidak menyita waktu ya sih ya. Sebentar saja kok. Ini ya Ustazah Hana, hari ini kita akan melaksanakan coaching terkait dengan pembelajaran pada saat panjenengan observasi. Seperti itu, Ki. Kemudian nanti selama kita coaching nanti kira-kira apa yang diharapkan oleh saudara? Harapan saya semoga dengan Ustazah Yani menjadi pengamat ketika saya mengajar bisa memberikan masukan-masukan sehingga proses belajar mengajarnya nanti saya bisa lebih baik lagi. Berarti nanti Ustazah Hana itu menginginkan kedepannya itu ada perbaikan seperti itu. Kemudian pada saat Ustazah Hana itu sudah melaksanakan dari pembelajaran, itu perasaannya bagaimana? Rasanya meskipun waktunya molor, Tidak sesuai dengan ini. iya, dan ketika pembelajaran di luar kelas mungkin ada 1 atau 2 anak yang kurang tertib. Seperti itu. Ini tertib tidak tertibnya gimana? Tidak mengikuti aturan. Jadi ketika teman-temannya mengamati daerah misalnya toilet, dia nyelonong lebih dulu. Seperti itu ya. Kemarin kan waktu pembelajaran itu ditujukan untuk kelas 2. Saya tahu bahwa kelas 2 ini memang anak-anaknya memang perlu apa itu, ada beberapa itu ya ayo ke sana ya ke sana, tapi ada juga yang pengen tahu yang arahnya ke sana lagi kan, seperti itu. Luar biasa. Kemudian Ustazah Hana, untuk pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu terjadikan kan apa itu menyampaikan dari strateginya, apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Kalau untuk strategi sudah saya baik melalui ceramah, diskusi, tanya jawab dan penjelasan. Semua sudah. Kemudian untuk tujuannya, seingat saya kemarin itu ada tujuan, itu ada 3. Apakah sudah dilaksanakan juga? Sudah Ustazah. Yang pertama tujuannya yaitu kita mengenalkan dulu lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Yang mana lingkungan bersih menandakan bahwa lingkungan tersebut adalah lingkungan yang sehat. Terus yang kedua, pembelajaran di luar kelas. Kita terjun langsung mengamati lingkungan sekitar sekolah. Apakah lingkungan sekolah kita sudah termasuk lingkungan yang sehat? Baik Ustazah Hana, sekarang untuk pengembangan. Pada saat sebelum praobservasi, Ustazah Hana sudah menyampaikan untuk pengembangannya. Nah ini untuk pengembangan ini apakah kemarin pada saat pembelajaran juga sudah tersampaikan atau sudah dilaksanakan, kemudian hasilnya? Kalau untuk pengembangan, alhamdulillah sudah saya sampaikan saja. Anak-anak sudah bisa bekerja sama, meskipun masih ada anak yang kurang antusias. Seperti itu. Kemarin pengembangannya itu berarti di diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kemudian diskusi kelompoknya untuk kelas 2 seperti itu. Ya, kalau kelas 2 memang kalau diskusi kelompok itu memang perlu apa ya, diulang-ulang. Jadi tidak hari ini itu diskusi terus besoknya enggak, paling enggak seminggu itu juga dilatih
berapa kali untuk metode diskusinya supaya nanti bisa berkembang. Tapi alhamdulillah ya, sudah terlaksana untuk pengembangannya ya. Sudah. Kemudian Ustazah Hana dari apa itu pembelajaran yang kemarin itu, hal baik apa yang perlu dipertahankan? Kalau untuk hal baiknya mungkin kedepannya proses belajar mengajar sebelum saya masuk ke dalam kelas harus ada planning dulu Ustazah. Persiapan RPP atau apa itu harus dikuasai dulu. Ketika menyampaikan ke anak-anak lebih lancar dan anak-anak juga mudah memahami. Memang istilahnya kan gamane guru ki RPP lah, seperti itu ya Us ya. Ya. Kemudian untuk hal yang perlu ditingkatkan atau mungkin diperbaiki. Seperti yang Ustazah yang bilang, mungkin kalau tugas diskusi, pokoknya yang kerja kelompok itu harus diulang seminggu bisa berapa kali gitu, agar sikap kerjasama atau gotong royong dari dalam diri anak itu tumbuh gitu, enggak cuma sekedar sekali. Baik Ustazah Hana, tadi untuk hal yang baik yang perlu dipertahankan sudah, kemudian yang diperbaiki sudah disampaikan ya. Kemudian untuk apa ya, untuk rencana tindak lanjutnya Us? Di sini kan guru juga ada kegiatan yang namanya KKG. Dan KKG itu dilaksanakan bergantian Us. Misalnya di rumpun kelas 2 sendiri, kalau di SD Muhammadiyah itu kan ada 6 kelas. Jadi setiap bulannya yang ikut KKG itu bergantian. Dan misalnya itu pas bagian saya gitu. Jadi saya harus bisa memanfaatkan waktu itu gitu. Mungkin dengan cara menambah ilmu dari guru-guru SD yang lain atau bagaimana gitu. Selain itu dari dalam sendiri, dari guru SD Muhammadiyah sendiri, mungkin saya akan melakukan sharing dengan guru yang lebih senior. Ya, dianggap mampu seperti itu ya Us. Bisa juga melalui YouTube Ustazah. Kalau YouTube kan fleksibel, bisa di rumah atau di mana saja. Baik Ustazah Hana, tadi sudah disampaikan Ustazah Hana di KKG ya usia, karena memang di Sedamu itu luar biasa jamnya ya. Terus tadi sudah disampaikan kalau di KKG itu berarti bergantian, seperti itu ya usia. Bergantian berarti siapa yang kosong itulah yang berangkat untuk KKG. Tapi meskipun seperti itu tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hana, kalau KKG itu memang banyak manfaatnya kan, seperti itu. Kemudian juga di KKG di Sedamu juga ada, yaitu di rumpun kelas 2 seperti itu ya usia. Kemudian juga sharing dengan teman atau yang lebih senior. Ustazah Hana baru di sini. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya Us, kira-kira apa ya? Mungkin dari seringnya sharing ya. Bisa dibilang saya di sini kan memang baru ya. Jadi masih banyak sekali hal yang belum saya ketahui, dan di sini saya berproses belajar. Ya belajarnya mungkin dari pengalaman guru yang saya dapat, cara mengajar yang baik, yang benar itu seperti apa, yang bisa dilakukan terhadap anak-anak, menghadapi anak-anak yang seperti ini tuh bagaimana. Baik Ustazah. Kemudian kira-kira tadi untuk ukuran keberhasilannya sudah, kemudian waktunya Us? Waktunya bisa di sekolah, kalau sama teman guru ya pasti di sekolah Us. Ya, kalau melalui YouTube ya mungkin di rumah atau pas malam hari gitu, untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan besok di sekolah. Kalau dengan teman di sekolah, teman guru di sekolah, itu tadi kan ada rumpun KKG, mungkin berarti di situ ya Us ya? Iya. Bisa jadi di situ tempatnya untuk apa itu sharing tadi ya. Karena juga saya ketahui kalau namanya rumpun, entah itu KKG di kecamatan atau di KKG di sekolah sendiri, pasti di situ yang dibicarakan adalah bagaimana mengajar dengan baik, kemudian juga bagaimana mungkin ada permasalahan apa yang jelas kan, seperti itu.
Kemudian kira-kira yang dilibatkan di sini siapa Ustazah? Siswa pasti Siswa ya. pasti, Ya. betul. Kemudian Teman kerja, ya. terus teman KKG yang awalnya belum kenal mungkin langsung bisa mengikuti kegiatan KKG, kan kita bisa menambah jaringan. Betul sekali. Baik Ustazah Hana, kemudian untuk rencana tindak lanjut sudah. Kemudian kira-kira apakah ada yang masih mengganjal? Masih ada. Bagi saya Apa yang masih mengganjal? ada. Apa? Kalau bagi saya itu tentang pengelolaan kelas. Oh iya, pengelolaan kelas ya Bu ya. Kan kita itu mengajar tidak hanya 1-2 anak kampus, Betul. dan itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Mungkin tentang latar belakangnya, apa yang membuat sikap anak itu berbeda gitu. Jadi menimbulkan ketidakkondusifan di dalam kelas, karena mungkin ada anak yang aktif, ada yang hiperaktif, mungkin ada yang pasif, apa-apa dipendam sendiri gitu. Terus yang hiper kan tidak bisa mendengarkan secara fokus, entah itu harus bergerak kemana-mana sehingga menimbulkan teman-teman yang lain juga terganggu. Sekali ya, enggak jalannya ternyata. Kemudian kira-kira langkah untuk mengatasinya itu bagaimana? Yang sampai hari ini sudah dijalankan. Yang bisa saya lakukan terus saya akan melakukan ice breaking. SPP pada saat pembelajaran tadi ya. Yang mana awalnya kita menguji dulu konsentrasi anak agar mereka kembali fokus dan tidak mengganggu teman yang lain, dan kelasnya lebih tenang, mungkin ya seperti itu, melakukan ice breaking. Yes. Baik Ustazah Hana, tadi sudah disampaikan langkahnya untuk mengatasi hal-hal yang tadi yang masih mengganjal di Ustazah Hana. Kemudian saya juga sudah pada saat pembelajaran saya sudah mengamati sebenarnya apa yang sudah jenengan sampaikan tadi sudah termasuk di diferensiasi seperti itu. Jadi dalamnya bagaimana kita mengatasi anak karena memang karakter anak itu berbeda-beda. Kemudian bagaimana kita mengatasinya itu masuknya ke diferensiasi. Nah, sederhana sudah mengetahui atau mendengar dari kata diferensiasi kan? Iya. Enggak. Mungkin sudah mendengar tapi langkah-langkahnya mungkin ya betul seperti itu. Nanti di luar ini bisa belajar bareng-bareng ya Us. Kemudian tadi sudah disampaikan juga seperti ice breaking itu juga sudah masuk ke sosial emosional seperti itu. Kemudian kalau saya amati lagi sebenarnya panjenengan dalam pada saat pembelajaran itu sudah bagus, tapi memang beberapa yang sudah jenengan sampaikan, di pengelolaan kelas itu perlu ditingkatkan lagi. Terus ini berarti panjenengan sudah bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan panjenengan. Baik Us, kemudian saya pada saat melihat pembelajaran Ustazah Hana juga mendengar dari kesepakatan kelas, berarti pada saat pembelajaran itu memang sebelumnya sudah ada kesepakatan seperti itu ya. Itu sudah bagus sekali, itu sesuai dengan budaya positif, saya mendengarnya seperti itu. Kemudian di bagian-bagiannya itu jenengan sudah menyampaikan, ini masuk ke peduli lingkungan, ini masuk ke ini, jenengan sudah mengkaitkan. Nah itu nanti dipertahankan dan ditingkatkan karena memang Ustazah Hana sudah menyampaikan tadi untuk pembentukan karakter juga ke depannya seperti itu. Baik Ustazah, kemudian untuk kembali lagi ke pra observasi yang sudah disampaikan. Di situ ada fokus pada pengembangan apa? Kira-kira nanti apa ya? Pembelajaran saya nanti akan fokus pada pengembangan diskusi dan penugasan. Ya, sudah disampaikan ya. Kemudian
tujuannya. Balik lagi seperti tadi Ustazah, tujuannya yaitu menumbuhkan karakter anak dalam mewujudkan persatuan yang mampu mencerminkan profil pelajar. Yang tadi sudah disampaikan ya. Oke. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya kira-kira Dengan adanya itu anak mampu bekerja sama, gotong royong, peduli, dan dalam berdiskusi atau berkelompok itu kan pasti ada berbeda pendapat. Nah, Saling dengan menghargai. dengan adanya perbedaan pendapat itu bisa ukurannya seperti itu, saling menghargai. Kemudian ada apa ya? Berarti itu kerjasama seperti itu. Iya. Kemudian waktu untuk pengembangannya ini nanti kira-kira Kapan saja Kapan bisa saja. dilakukan di sekolah. Dengan kebiasaan seperti itu mungkin juga akan muncul rasa di lingkungan rumah pun akan melakukan hal seperti itu. jadi setiap saat ya, Iya, setiap saat. setiap saat. Karena di sini yang mengembangkan adalah karakter, berarti setiap saat dilaksanakan. Nah, untuk diskusinya tadi kira-kira mungkin ada waktunya. Oh, saya mau misalkan saya mau memakai metode diskusi ini, apakah setiap hari atau mungkin 1 minggu sekali atau mungkin Jadi 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Terima kasih Ustazah Hana. Sampai di penghujung ini, jadi setelah kita tadi diskusi, kemudian ya kita katakan sharing lah di sini, saya tidak menggurui, kita belajar bersama. Kemudian bagaimana perasaannya setelah sampai hari ini? Perasaannya senang Ustazah. Namun di awal-awal pas Ustazah ingin itu pasti ada rasa khawatir, grogi. Grogi. Pasti ada. Iya, Gitu. iya. Nggak Namun apa-apa. setelah diskusi seperti ini jadi lebih tahu, Ustazah, lebih memahami apa yang perlu dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Jadi tidak ada istilahnya ketakutan. Tadi katakan khawatir, tapi setelah itu kan tidak ada ketakutan, tapi malah apa ya, jenengan menjadi lebih terpaham, terus terbuka seperti itu. Tadi kalau saya lihat kan jenengan terbuka, akhirnya saya harus bagaimana. Itu sebenarnya panjenengan sendiri yang bisa mengatasi, saya hanya membantu juga apa itu istilahnya apa ya, kita sharing terus membimbing seperti itu. Tidak saya yang memberi solusi, tapi panjenengan yang apa itu mendapatkan solusi dengan sendirinya seperti itu. Baik Ustazah, ini tadi sudah pertanyaan sudah saya sampaikan semuanya. Semoga panjenengan nanti di SD Muhammadiyah kedepannya lebih sukses. Kemudian yang pembelajaran yang jenengan inginkan, menjadi guru yang jenengan inginkan seperti apa, itu nanti semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ustazah Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.